Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams, bunda-bunda dan teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan ibadahnya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman ya, mungkin saat ini ada yang lagi sakit, semoga Allah Asyafiq angkat penyakitnya dan teman-teman bisa sehat kembali dan bisa segera beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Alhamdulillah senang bisa menyapa teman-teman kembali. Dalam video kali ini aku akan share tentang beberapa macam tabungan yang bisa dilakukan oleh para ibu rumah tangga ataupun pemula. Di sini saya tidak ada maksud untuk pamer ataupun ria ya teman-teman. Saya hanya ingin berbagi saja. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat dan bisa diambil manfaat positifnya buat saya dan teman-teman semua. Di dalam kehidupan berumah tangga, segala kebutuhan keluarga ditanggung bersama oleh suami dan istri. Umumnya pihak yang menjadi tulang punggung keluarga atau yang bekerja untuk mendapatkan pemasukan keluarga, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, biasanya berasal dari suami yang bekerja. Sedangkan pihak istri cenderung bertugas sebagai ibu rumah tangga. Tapi ini tidak berlaku untuk semua ya teman-teman, ini sebagian saja. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan jika ibu rumah tangga berperan penting dalam pengelolaan keuangan keluarga. Sebagai ibu rumah tangga yang punya banyak aktivitas, tentu tidak mudah dalam mengelola keuangan keluarga. Sebagai ibu rumah tangga harus mengatur keuangan keluarga supaya seluruh kebutuhan anggota keluarga bisa tercukupi dengan baik. Ibu rumah tangga juga perlu memikirkan bagaimana cara agar tidak boros dalam menggunakan uang, agar kebutuhan bulanan, kebutuhan belanja mingguan, kebutuhan anak-anak itu bisa tercukupi. Dalam mengelola keuangan, ibu rumah tangga bisa mencari celah untuk menabung agar meningkatkan kondisi keuangan keluarganya. Tapi tidak semua keluarga mempunyai kondisi keuangan yang baik. Hal tersebut menjadikan banyak ibu rumah tangga yang kebingungan untuk mengatur ataupun mengelola keuangan, apalagi untuk menyisihkan keuangan keluarga. Sehingga banyak ibu rumah tangga yang juga memikirkan bagaimana untuk mendapatkan penghasilan tambahan demi tercukupinya kebutuhan di keluarganya. Ada beberapa jenis tabungan yang bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga ataupun untuk pemula. Tetapi sebelum kita menyisihkan untuk menabung, sebaiknya kita harus mengelola keuangan tersebut, yaitu mungkin dengan cara mencatat arus kas setiap bulannya, ataupun tergantung pemasukannya setiap hari, kita bisa mencatat arus kas setiap harinya. Hal yang perlu dilakukan agar bisa menyisihkan uang atau menabung yaitu memastikan jika jumlah pengeluaran itu lebih kecil daripada pemasukan. Dengan mencatat arus kas, pemasukan dan pengeluaran, maka kita akan mengetahui apakah kita itu memiliki celah untuk menabung secara rutin atau tidak.
Jika yang terjadi pengeluaran itu lebih kecil daripada pemasukan, maka kita pastikan kita bisa menabung secara rutin. Tapi jika terjadi sebaliknya, yaitu pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, maka tidak ada celah untuk membuat tabungan secara rutin. Sehingga kita harus mengevaluasi apakah ada pos-pos pengeluaran yang bisa ditekan ataupun dihentikan. Jika dirasa ada pengeluaran yang tidak perlu atau mungkin bisa dihentikan, itu bisa dihapuskan ya untuk pos pengeluarannya. Sehingga kita lebih mengutamakan untuk pengeluaran yang pokok-pokok dan yang penting saja. Adapun tabungan yang bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga, yang pertama mungkin tabungan receh ya teman-teman. Jadi jangan sepelekan uang receh. Ketika kita selesai berbelanja, tidak jarang kita itu mendapatkan uang receh sebagai uang kembalian ya. Kebanyakan orang seringkali menggunakan uang receh tersebut untuk membeli barang yang tidak penting, mungkin seperti permen, beli jajanan cilok yang sebenarnya itu nggak kepingin beli, tapi karena mendapatkan uang receh tersebut akhirnya pengen membeli makanan atau jajanan tersebut dengan uang receh tersebut. Bahkan mungkin sebagian dari kita itu sering meletakkan uang receh itu di sembarangan di sudut rumah kita, ditaruh begitu aja di meja ataupun di almari gitu. Padahal uang receh ini bisa menjadi trik untuk menabung dan mencapai target keuangan keluarga oleh ibu rumah tangga. Kok bisa? Gimana? Karena selain keberadaan uang receh ini sering diabaikan, seiring waktu uang receh yang disimpan akan mencapai jumlah yang besar. Meskipun nominalnya kecil, tapi jika terus-menerus disimpan itu akan bisa menjadi jumlah yang besar ya. Dan cepat atau lambat bisa digunakan untuk membeli barang yang memang dibutuhkan. Yang kedua yaitu tabungan harian. Tabungan harian itu maksudnya setiap hari itu kita menyisihkan uang dengan nominal yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Bisa 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 dan seterusnya. Kalau di sini aku berusaha menyisihkan minimal 2.000 per hari ya teman-teman. Dengan kata lain ini hampir mirip seperti tabungan kalender. Tetapi yang membedakan kalau di tabungan kalender itu kita itu ngisinya disesuaikan dengan tanggal. Misal tanggal 1 kita menabung dengan nominal 1.000, tanggal 2 nominal 2.000, di tanggal 15 kita menabung dengan nominal 15.000, dan di tanggal 31 ataupun 30 kita menabung dengan nominal 30 atau 30.000. Namun kalau sistem menabung seperti itu aku masih belum bisa ya teman-teman, karena uangnya masih belum cukup. Jadinya aku bikin yang seperti ini, yaitu sehari minimal 2.000. Jadi kalau sehari itu 2.000, maka sebulan bisa mengumpulkan 60.000 ya. Dan jika kita itu bisa rajin menabungnya dan kita bisa konsisten, maka dalam 1 tahun itu bisa terkumpul 720.000. Alhamdulillah kan teman-teman, itu lumayan banyak ya. Dengan kita menabung sehari 2.000, setahun kita bisa mengumpulkan kurang lebih 720.000. Dan untuk tabungan harian ini aku mulai di bulan Juli kemarin ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini udah dapat beberapa. Untuk bulan Juli ada 31 hari, bulan Agustus juga 31 hari, dan untuk beberapa hari di bulan September ini. Masya Allah teman-teman, saya itu bangga dengan teman-teman semua.
Teman-teman itu wanita-wanita yang hebat, ibu-ibu yang kuat. Teman-teman itu sebagai ibu rumah tangga yang multi talenta, yang bisa mengurus rumah, bisa bekerja. Mungkin sebagian dari kita itu kalau mau egois, lebih baik kita itu memilih untuk mencari uang daripada stay di rumah ya. Tapi kita semua itu lebih menjadi seorang ibu rumah tangga yang bisa mengatur rumah, yang bisa bekerja. Jadi ibu rumah tangga itu harus sehat ya, harus menjaga mental, harus tetap pada fase waras, berjuang melawan kekusaman muka dan badan ya teman-teman. Semoga kita semua Allah berikan kesehatan, kekuatan, kewarasan, keikhlasan, dan Allah senantiasa memberikan kita kesabaran dengan stok yang berlimpah, sehingga kita bisa selalu sabar, kita bisa selalu ikhlas dalam menjalani peran kita semua itu sebagai ibu rumah tangga. Dan semoga kita mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk jenis tabungan yang berikutnya yaitu tabungan suka-suka ya teman-teman. Teman-teman bisa menabung misal dengan nominal 1.000 per harinya, atau enggak per hari, misal ketemu uang 1.000 kertas itu disimpan, atau 2.000, itu terserah teman-teman ya. Yang penting itu tidak memberatkan dan tidak membebani. Kalau saya ini mencoba untuk membuat tantangan menabung Rp1.000 ya. Ini jika saya ketemu uang kertas yang 1.000-an, kertas itu akan saya simpan dan kemudian saya sisihkan untuk dimasukkan ke tantangan menabung ini ya. Meskipun ini masih belum banyak, karena kadang kalau saya itu butuh kembalian, itu uangnya akan saya ambil, akan saya tukar lagi. Jadi mungkin itu tadi ya, ada beberapa jenis tabungan yang bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga ataupun pemula, yaitu yang pertama tabungan receh, yang kedua mungkin tabungan harian, dan yang ketiga tabungan suka-suka. Dan semua itu tetap disesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga masing-masing ya teman-teman, yang penting tidak membebani. Alhamdulillah, ini sekaligus mengakhiri video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.